Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda dirasatana bi qiraatil basmalah wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Naam. Oke, hari ini kita lanjut materi kita pembagian amil nawasih yang ketiga. Sebelumnya kita sudah bahas yang pertama dan yang kedua. Amil nawasih yang pertama yaitu kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, dan yang ketiga hari ini yang akan kita bahas adalah dhanna dan saudara-saudaranya, dhanna wa akhwatuha, atau dhanna dan yang semisal dan yang semisalnya. Nah, amil dhanna dan yang semisalnya menjadikan mubtada dan khabar mansub keduanya. Nah, ini perbedaannya dari amil nawasih yang sebelumnya, dua amil nawasih yang sebelumnya, di mana kana wa akhwatuha itu memansubkan khabar, inna wa akhwatuha memansubkan mubtada, sedangkan dhanna wa akhwatuha memansubkan mubtada sekalian khabarnya. Jadi dua-duanya dimansubkan, tidak ada lagi hukum asalnya, di mana hukum asal mubtada khabar adalah marfu'. Jadi apabila kemasukan dhanna wa akhwatuha, dhanna dan yang semisalnya, dhanna dan saudara-saudaranya, maka mubtada khabarnya dua-duanya menjadi mansub. Kelompok ini merupakan fi'il muta'addi yang maf'ulnya ada dua. Oleh karena itu kedua isim setelahnya menjadi mansub keduanya. Nah, sama seperti kana, dhanna pun sebuah fi'il. Dhanna dan teman-temannya itu adalah fi'il. Bedanya kalau kana adalah fi'il naqis, fi'il yang tidak punya fa'il ataupun maf'ul. Nah, dia hanya punya isim dan khabar ya. Kana wa akhwatuha. Sedangkan dhanna adalah fi'il muta'addi. Nah, berarti dia punya fa'il dan maf'ul bih, maf'ul. Dia punya maf'ul muta'addi ya. Nah, bedanya apa? Maf'ulnya ada dua. Hukum maf'ul kan mansub ya. Nah, makanya kalau ada dua maf'ul, maka dua-dua isimnya sama-sama mansub. Nah, kedua kedua maf'ulnya ini itulah yang dinamakan mubtada khobar. Fi'il yang punya fa'il, fi'il muta'addi, berarti dia punya maf'ul ya. Tentulah dia punya fa'il atau pelaku. Nah, maf'ulnya ini ada dua. Nah, di sini perbedaannya, biasanya kan maf'ul cuma satu, yang dikenai pekerjaan biasanya cuma satu. Nah, di sini dhanna dan teman-temannya ini sebuah fi'il yang punya dua maf'ul. Kedua maf'ulnya inilah yang dinamakan mubtada khabar atau isim dhanna dan khabarnya dhanna. Makanya kedua-duanya mansub karena kedua-duanya merupakan maf'ulnya dari fi'il dhanna dan saudara-saudaranya. Nah, misalnya kata kerja, menjadikan, maka dalam bahasa Indonesia sekalipun dapat dipahami bahwa objek untuk kalimat ini ada dua. Nah, maf'ulnya ada dua, objeknya ada dua. Contohnya kalimat aku menjadikan kamu istri. Nah, aku fa'il, menjadikan fi'ilnya, kamu dan istri. Kamu dan istri inilah mubtada khabarnya atau objek atau maf'ulnya dari kata kerja atau fi'il menjadikan ini. Nah, amil yang masuk kelompok ini adalah diantaranya apa itu dhanna dan teman-temannya apa saja? Dhanantu, hasibtu. Nah, dhanantu artinya menyangka, hasibtu mengira, khiltu
membayangkan, za'amtu menduga atau mengira. Terus ada ra'aitu melihat, alimtu mengetahui, wajadtu mendapati, ittakhadtu menjadikan, ja'altu menjadikan, sami'tu mendengar. Dah, sampai situ aja, sampai sami'tu. Nah, semua fiil-fiil ini adalah fiil yang dapat memansubkan dua maf'ul atau yang dapat memansubkan mubtada dan juga khobarnya. Oke. Kita baca satu-satu contohnya. Zonantu. Contoh. Zonantu ar-ra'isa ailan. Afwan, aidan. Zonantu ra'isa aidan. Saya menyangka pemimpin itu adil. Zonantu ra'isa aidan. Zonantu fiilnya, tunya fa'ilnya, ra'isa isim zonantu, ailan adalah khabar zonantu, atau ra'isa adalah maf'ul pertamanya, ailan adalah maf'ul keduanya. Dua-duanya mansub, mubtada khabarnya mansub. Ra'isa sama ailan adalah mubtada khabar atau maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Contoh hasibtu. Nah, kalau zonantu menyangka, hasibtu mengira, mirip-mirip. Hasibtu hamidan shadiqan. Saya mengira Hamid itu jujur. Nah, Hamid dan jujur adalah mubtada khabarnya atau maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Khiltu membayangkan, khiltu at-tilmidha fahiman. Saya membayangkan murid itu paham. Murid dan paham adalah mubtada khabar atau maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Sama juga za'amtu, seperti itu juga. Za'amtu hamidan mahmudan. Ra'aitu zaidan bakiyan. Alimtu Fatimata nashitatan. Wajadtu al-kitaba da'ian. Ittakhadtu Hindan zawjati. Nah, zawjati ini nggak kelihatan ya mansubnya karena dia ada ya mutakallimnya. Zawjati. Ja'altu al-hadida hataman. Sami'tu an-nabiyya yaqulu. Afwan. Ini tipe ini sami'tu an-nabiyya yaqulu. Nah, yaqulu juga nggak kelihatan mansubnya karena khabarnya adalah khabar jumlah fi'liyah berupa fi'il yaqulu. Nah, sudah ada fi'il dan fa'ilnya di dalam, maka yaqulu adalah khabar jumlah fi'liyah, khabar ghairu mufrad yang kemarin sudah. Oke, kita lanjut. Perlu dicatat bahwa yang menjadi amil bukan hanya fi'il madhi, dhamir, ana seperti contoh-contoh di atas. Nah, semua yang kita baca tadi kan pakai fi'il madhi dan kemudian dia pakai fi'il madhi yang dhamir ana, ya kan? Makanya zonantu bukan zonanta, zonanti dan yang semisalnya. Nah, zonantu tidak hanya zonantu, bisa disesuaikan mau pakai apa, pakai dhamir apa. Nah, dicontoh semuanya diberi dhamir untuk ana ya. Makanya tadi semuanya akhirannya tu. Zonantu, hasibtu, khiltu, za'amtu sampai sami'tu. Semuanya pakai dhamir ana. Tapi apa? Tapi bisa seluruh bentuk tasrif dari fiil yang tadi, bisa seluruh bentuk tasrifnya. Mau pakai anta bisa, zonanta bisa pakai anti, zonanti. Nah, atau pakai dhamir apa? Huwa, zonan apa? Zonnu. Nah, kalau pakai dhamir apa lagi misalnya? Hiya zonat. Nah, tinggal ditambah ta ta'nis saja, sesuaikan saja sama dhamirnya, ditasrifkan saja. Oke, contohnya ja'ala aliyun adz-dzahaba khataman.
Nah, ja'ala Aliyun adz-dzahaba khataman. Nah, ini pakai dhamir yang huwa. Ja'ala. Nah, kalau yang tadi kan sebelumnya pakai dhamir ana, berarti ja'altu. Sekarang pakai dhamir huwa. Ja'ala Aliyun. Nah, biasanya kalau pakai huwa atau hiya dia harus dihadirkan fa'ilnya. Nah, ja'ala Aliyun adz-dzahaba khataman. Adz-dzahaba maf'ul pertama, khataman maf'ul kedua atau mubtada khabarnya. Nah, susunan kalimat dhanna yang semisalnya adalah fi'il, fa'il, ditambah maf'ul awal, ditambah maf'ul tsani, maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Fi'il, fa'il, maf'ul pertama, maf'ul kedua. Nah, kalau ini kan jelas, ja'ala Aliyun adz-dzahaba khataman. Ja'ala fi'il, Aliyun fa'il, adz-dzahaba maf'ul awal, khataman maf'ul tsani. Nah, kalau dia contohnya yang pakai dhamir ana, alimtu Zaidan mujtahidan. Nah, alimtu ini sudah termasuk di dalamnya fi'il dan fa'il. Alima fi'il, tunya sebagai fa'il. Ini sudah kita pelajari juga kemarin di Darussulullah ya. Zaidan mujtahidan. Zaidan maf'ul awal, mujtahidan maf'ul tsani atau mubtada khabarnya. Oke, kita masuk ke kaidahnya. Kaidah dhanna dan yang semisalnya. Kaidah dhanna wa akhwatuha. Yang pertama, mubtada merupakan namanya menjadi mubtada berubah namanya menjadi maf'ul awal dan berubah i'rabnya menjadi mansub. Nah, apabila sebelum kemasukan dhanna atau teman-temannya, nah maf'ul awal tadi awalnya dinamakan mubtada. Nah, misalnya tadi alimtu Zaidan mujtahidan. Apabila tidak ada alimtunya, apabila belum kemasukan dhanna atau teman-temannya, berarti Zaidun mujtahidun. Zaidun mubtada, mujtahidun khabar. Nah, apabila kemasukan dhanna dan teman-temannya, Zaidnya menjadi mansub jadi Zaidan. Zaidan itu dinamakan tidak lagi mubtada, tapi apa? Maf'ul awal namanya. Nah, yang kedua, khabar. Khabar berubah namanya menjadi maf'ul tsani, maf'ul kedua, dan i'rabnya menjadi mansub. I'rabnya sama ya, mansub kedua-duanya karena dia maf'ul. Nah, yang awalnya Zaidun mujtahidan merupakan khabarnya. Apabila kemasukan dhanna dan teman-temannya, maka mujtahid menjadi mansub, mujtahidan, tidak lagi mujtahidun. Kemudian namanya berubah, yang awalnya khabar menjadi maf'ul tsani atau maf'ul kedua gitu. Oke, habis, alhamdulillah. Nah, jadi perbedaannya dari 3 amil nawasih kemarin, amil nawasih yang pertama kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha memansubkan khabar. Sedangkan amil nawasih yang kedua kemarin apa? Inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha memansubkan mubtada atau isimnya. Terus yang ketiga, amil nawasih yang ketiga yaitu dhanna wa akhwatuha. Yang dimansubkan apa? Dua-duanya, yaitu mubtada dan khabarnya menjadi mansub. Tapi namanya tidak lagi isim dan khabar, tapi apa? Maf'ul awal dan maf'ul tsani. Nah, perbedaannya di situ saja. Secara umum antuna sudah paham, karena sudah paham inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha. Bedanya di situ saja. Mubtada khabarnya sama-sama mansub, namanya tidak lagi mubtada khabar, tapi namanya maf'ul awal dan maf'ul tsani. Kalau kana kemarin namanya isim, kalau kana wa akhwatuha namanya fi'il naqis ya. Kalau inna itu huruf, inna wa akhwatuha itu huruf. Sedangkan dhanna wa akhwatuha merupakan fi'il muta'addi yang punya dua maf'ul. Nah, perbedaannya di situ saja. Alhamdulillah selesai. Nah, mungkin cukup dulu sampai di sini. Apabila punya pertanyaan silahkan nanti di kelas ditanyain.
Insya Allah nanti di kelas kita tambah materi sedikit ataupun mengerjakan latihan ya. Nah, ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.